bersamamu di sini. Dan kenalkan, itu Raden Kendala, benteng kerajaan Madangkara. Mitra Andika, waktu bertugas nanti. Selamat datang Senopati Mantili di Madangkara. Senopati pasti lelah dari perjalanan jauh. Gusti Gardika, apa tidak sebaiknya Senopati Mantili dipersilahkan istirahat dulu? Terima kasih Senopati Kendala. Oh iya. Sendiko Gusti. Antarkan Gusti Senopati ini ke Kaputren. Sendiko Gusti. Keputren Jalatunda. Jalatunda Gusti. Ya, siapkan dayang-dayang. Laksanakan. Mantili, silakan. Istirahatlah sesuka hatimu. Bagaimana kalau gagal? Bukankah Gusti Gardika berpesan, jika melangkah di alang-alang, hilangkan rasa bimbang. Jika bimbang menghadang, bulu-bulu sembilu akan berperan. Luka pasti, rasa gatal pun apalagi. Gagal adalah tahap kedua setelah perang. Jika itu terjadi, serahkan urusan itu pada hamba. Hamba telah siap melangkah selanjutnya. Hamba hanya mengantar Gusti sampai di sini. Silakan Gusti.
Siasat busuk macam apa lagi ini? Prajurit tolol. Kenapa dibawa kemari? Maaf, Senopati. Ini akibat kebodohan prajuritku saja. Tempat ini sengaja dibuat untuk menjebak musuh. Bukan di sini seharusnya Senopati tinggal. Jadi? Hei! Kenapa Senopati dibawa kemari, ha? Dari Tita tadi. Diam! Aku pesan antarkan ke Jatalunda, bukan Jalatunda. Telingamu sudah buntu barangkali, ha? Ampun, Gusti. Kalau seluruh prajurit Madangkara tulis sepertimu, bagaimana jadinya negeri ini? Sebelum terlanjur hancur, ini hadiah untukmu. Apa tidak ada cara lain yang lebih sopan selain harus membunuhnya? Itu upah ketololannya yang hampir menewaskan Senopati. Mari, aku antar ke tempat tinggal Senopati. Biar dia lapor pada gustinya bahwa rakyat sekarang telah berani melawan. Ini akan merupakan laporan awal yang tidak menyenangkan dan membuktikan bahwa rakyat Madangkara tidak senang pada para pejabatnya yang curang. Cepat! Ayo, mana? Cepat! Lepaskan kalungmu! Ayo, cepat! Ampun, Den. Kami orang-orang susah. Di mana kau simpan barang-barangmu yang lain? Betul, Den. Kami tidak punya apa-apa. Jangan mentang-mentang kepala desa. Seenaknya mementingkan diri sendiri. Tidak. Kau bohongi rakyatmu. Tidak, Den. Kau peras rakyat desa Tamaha. Tunduk! 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 Kau tumpuk kekayaan. Tidak, Den. Sungguh. Kau campakkan nasib rakyatmu. Kurang ajar. Ini penghinaan besar bagi kerajaan.
Para perusuh itu harus segera ditumpas, Gusti. Apakah sebaiknya tidak kita selidiki dulu? Siapakah para perusuh itu? Kalau para perusuh itu datangnya dari orang-orang jahat yang biasa merampok, kita patut menumpasnya. Tapi kalau para perusuh itu timbul dari orang kebanyakan, dari rakyat, kita harus tahu sebabnya. Siapa tahu mereka tidak puas terhadap kita. Puas atau tidak, itu bukan masalahmu. Ini masalah keamanan negara. Jelas mereka orang-orang jahat. Kita harus segera mengirimkan pasukan. Sebab kalau tidak, kewibawaan negeri Madangkara akan hancur. Usul Senopati Mantili masuk akal, Gusti. Kita harus menyelidiki dahulu. Kita harus mengetahui sumber apa sebab musababnya atas kerusuhan ini, Gusti. Kita harus mawas diri. Siapa tahu kita yang salah. Salah apa? Sabda Pandita Ratu. Raja bertitah, rakyat harus patuh. Aku setuju usul Kendala. Tumpas para perusuh dan jangan biarkan mereka hidup. Hamba sendiri yang akan memimpinnya langsung, Gusti. Raden, Tolong simpan di kamarku. dari mana Raden? Kami sedang membangun perahu. Ada urusan apa ini? Aku ditugaskan di sini. Menemani Raden. Oh iya? Sekarang aku merasa bahagia sekali dapat ditugaskan di sini. Karena ada kau. Kok sibuk amat? Mau kemana para prajurit itu? Seperti ada sesuatu yang menakutkan. Mau memadamkan perusuh katanya. Perusuh? Memangnya terjadi kerusuhan? Ya, di desa Tamaha, dekat Jamparing. Jamparing? Bukankah itu tempat tinggalmu? Benar. Ma, saya lapar, Ma. Iya, sabar. Sabar, Le. Makmu juga sedang merebus daun nangka. Bukan cuma kamu yang lapar, Bapak juga lapar, Mak juga lapar. Pak, cobalah cari utangan pada siapa saja. Sampai jam begini, anak kita belum kemasukan apa-apa. Apa Bapak nggak merasa? Coba kamu nyari daun-daunan di kali. Di sana banyak kangkung liar. Dan juga daun singkong. Ambil, rebus. Bisa untuk ganjal perut. Apa? Sekedar untuk ganjalan. Aduh, Gusti. Ya,
aku pergi ke Pak Kerto. Mungkin Pak Kerto masih punya simpanan beras. Le, sabar. Hah? Sini, Apa, Pak? sini. Mak, mungkin ada maling kesiangan. Kebetulan, Pak. Ini bisa kita masak. Mak, kita memang melarat dan sedang kelaparan. Tapi untuk makan hak orang, jangan, Mak. Kita tidak tahu ini milik siapa. Pasti ada yang punya. Ini bisa hidup 2 bulan tanpa kerja, Pak. Jangan mengotori pikiran kita. Aduh, Gusti yang Agung. Apa engkau sengaja menyakiti hati kami? Man! Pak Diman! Pak Diman! Pak Diman! Saya juga mendapatkan rezeki. Katanya ini hadiah dari Juragan Gutawa. Pak, Bu, semua ini hadiah dari Juragan Gotawa. Pak, kita harus bersyukur pada Yang Maha Agung. Bu, kita harus bersyukur pada Yang Maha Agung. Aduh, Gusti, terima kasih. Sungguh mulia hati Juragan Gotawa. Coba perhatikan Senopati yang gagah itu. Semuanya serba gemerlap. Tapi ada sesuatu yang dia lupakan. Bahwa matahari tidak selamanya bersinar. Suatu saat, cerah matahari akan menguning. Bahkan akan tenggelam di ufuk barat. Itu yang kurang mereka yakini. Tapi dengan tidak tanggapnya mereka akan perubahan alam, justru akan mempercepat munculnya binar-binar matahari pagi di ufuk timur. Dan rakyat Madangkara lah yang akan menikmatinya. Ya, semoga. Bagaimana mereka bisa melindungi rakyat? Kejadiannya sudah lama berlalu. Keamanan baru datang. Mereka kan tunggu laporan dulu, baru bertindak. Oh, jadi kerja mereka hanya menunggu laporan. Kerja apa itu? Bagaimana, Rastam? Pasukan dipusatkan di Desa Kali. Desa Nganjur kami rasa yang paling bagus untuk jadi sasaran. Bagaimana, Raden? Rastam, Ya, Den. ungkapan kami rasa umumnya menyatakan ketidaktegasan. Beri sebuah kepastian, iya atau tidak. Desa Ganjur jadikan sasaran awal. Desa Ganjur mempunyai hutan dan tempat-tempat yang baik untuk bersembunyi jika sewaktu-waktu kita dikejar oleh tentara kerajaan. Itu lebih pasti. Sasaran kita yang lebih utama. Kita
Kita upayakan bisa memecah perhatian mereka. Buat kesan bahwa wilayah Madangkara tidak aman. Semuanya sudah kami persiapkan. Andika membawa Regu Gajah Meta ke desa Ganjur, membawa daftar orang-orang kaya yang culas yang hendak kita jarah. Dan Regu Sima menuju desa Wukir. Rastam, Ya, Den. Regumu ikut aku. Katakan pada Subala agar menyiapkan segala perlengkapannya. Siap.